perkenalkan, aku Playufi Elestari dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Stikom Yogyakarta. Di sini aku bakal ngejelasin tentang kamera angle, kamera movement, dan type of shot. Kamera angle atau yang sering disebut dengan sudut pandang kamera merupakan salah satu cara pengambilan gambar yang dilakukan untuk menyampaikan pesan melalui penempatan kamera pada sudut dan ketinggian tertentu. Kamera angle sendiri terdiri dari angle dan perspektif. Angle sendiri terdiri dari high angle, low angle, eye level, top angle, bird's eye view, frog eye view, and Dutch angle. Sedangkan perspektif terdiri dari objektif, subjektif, and point of view. Objektif merupakan salah satu cara pengambilan gambar dengan merekam film dari samping objek sesuai dengan sudut pandang penonton. Tipe objektif ini membuat penonton seolah-olah melihat peristiwa melalui mata pengamat yang tak terlihat, akan-akan sedang menguping. Berikut adalah contoh dari objektif. Subjektif sendiri merupakan salah satu cara pengambilan gambar dengan memfilmkan dari sudut pandang pribadi atau objek dan subjek dalam layar. Tipe subjektif ini menambah dan dramatisir pada penceritaan. Berikut adalah contoh dari subjektif. Point of view adalah sudut pandang objektif yang mirip sudut pandang subjektif tetapi lebih dekat. Di sini kamera memberitahu posisi dan kemana arah pandang subjektif seorang pemain. Berikut adalah contoh dari point of view. High angle adalah cara pengambilan gambar dengan cara kamera menangkap subjek dari sudut yang lebih tinggi dengan alat bantu tripod, tangga, atau crane. Intinya, kamera diletakkan lebih tinggi dari subjek dan seakan melihat dengan cara menunduk. Efek dari high angle, penonton akan merasa lebih dominan daripada subjek di dalam layar. Sebaliknya, subjek akan terlihat kecil, lemah, dan tak berdaya. Berikut adalah contoh dari high angle. Low angle merupakan cara memotret objek dari bawah dengan cara kamera diletakkan di bawah subjek dan kamera mendongak atau tilt up ke arah subjek. Dengan sudut pengambilan rendah, maka subjek akan terlihat besar, dominan, dan berkuasa. Berikut adalah contoh dari low angle. Cara pengambilan eye level adalah kamera diletakkan sejajar dengan mata subjek. Efek dari pengambilan sudut eye level adalah penonton akan merasa berada di tempat yang sama dan setara dengan karakter. Berikut adalah contoh dari eye level. Teknik pengambilan gambar top angle memposisikan kamera ada dalam posisi di atas objek bidikan. Sudut pengambilan gambar diambil dengan menempatkan objek searah jarum jam dengan kamera di atasnya atau sama dengan pukul 12 atau setara dengan 90 derajat. Teknik ini memberikan informasi pada penonton akan gerak-gerik dan apa saja yang ada di sekitar karakter saat berbaring dan menginformasikan akan adanya suatu objek yang berada di atas dan menjadikan perhatian karakter. Berikut adalah contoh dari top angle. Posisi bird eye view menggambarkan sudut pandang selayaknya penglihatan burung yang melihat ke bawah saat sedang terbang di udara, dan juga penggambaran adegan yang bersifat pemetaan atau pengenalan suatu daerah. Cara pengambilan gambar ini memberikan kesan keleluasaan tanpa batas pada penonton untuk berada di atas ketinggian, serta menekankan informasi pada segala gerak-gerik dan apa yang ada di bawah karakter dalam layar. Berikut adalah contoh dari bird's eye view. Frog eye view atau sering disebut ground level merupakan salah satu tipe pengambilan gambar dengan cara kamera diletakkan di sudut yang sangat rendah, contohnya seperti permukaan lantai, dan diarahkan ke subjek. Dalam frog eye view, penonton akan merasa subjek terlihat lebih besar, dominan, dan megah
atau juga bisa keterpurukan jika tinggi objek sejajar dengan tanah atau sama dengan berbaring. Berikut adalah contoh dari frog eye view. Dutch angle merupakan sudut kamera yang dimiringkan ke satu sisi, sehingga objek nampak tidak seimbang atau presisi dengan layar. Efek dari cara pengambilan gambar ini menimbulkan sensasi disorientasi, kondisi mental yang tidak stabil, atau meningkatkan ketegangan. Berikut adalah contoh dari Dutch angle. Kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggunakan kamera. Cara pengambilan kamera movement sendiri yaitu zoom, tracking dolly, follow, tracking crab, tilt and pan, pedestal, arch, aerial shoot, and dolly shoot. Zooming merupakan tipe pengambilan gambar dengan gerakan lensa kamera, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek. Zooming sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zoom in dan zoom out. Berikut adalah contoh dari tracking dolly adalah pengambilan gambar dengan tipe pergerakan badan kamera yang mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan badan kamera secara langsung di atas tripod atau dolly track. Tracking dolly sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tracking dolly in dan tracking dolly out. Berikut adalah contoh dari tracking dolly. Tracking crab adalah gerakan menyamping atau gerakan mengikuti subjek ke arah kiri atau kanan. Berikut adalah contoh dari tracking. Follow adalah gerakan kamera campuran yang mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, pan, atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dari follow. Tilting adalah gerakan menggunakan leher kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas atau tilt up, maupun dari atas ke bawah atau tilt down. Tilting banyak digunakan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek. Berikut adalah contoh dari tilting. Panning merupakan gerakan menggunakan leher kamera, tetapi perbedaannya dengan tilting adalah pada pergerakannya yang menoleh ke kiri atau pan left dan ke kanan atau pan right. Berikut adalah contoh dari panning. Pedestal adalah salah satu tipe gerakan badan kamera di atas alat bernama pedestal yang bisa dinaik turunkan atau juga gerakan badan kamera dari bawah ke atas dan sebaliknya. Berikut adalah contoh dari pedestal. Arch shoot merupakan salah satu gerakan menggunakan badan kamera dengan memutar mengitari objek, subjek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Berikut adalah contoh dari arch. Aerial shoot merupakan pergerakan kamera yang diambil dari titik pandang yang lebih tinggi atau melayang. Bisa juga disebut sebagai pergerakan kamera di udara. Berikut adalah contoh dari aerial shoot. Dolly shoot atau zoom dolly shoot adalah efek dalam kamera di mana kamera bergerak mendekat atau menjauh dari subjek sambil melakukan zoom ke arah yang berlawanan. Gambar yang dihasilkan dari dolly shoot akan menciptakan kesan tidak nyaman pada penonton dan menjelaskan keterkejutan subjek pada penonton karena mensimulasikan lengkungan spesial antara subjek dengan background atau background itu sendiri. Berikut adalah contoh dari dolly shoot. Type of shoot adalah teori umum yang berhubungan dengan framing,
Namun, type of shoot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Jenis type of shoot terbagi menjadi extreme long shoot, full shoot, medium full shoot, medium close up, and extreme close up. Extreme long shoot adalah shoot dengan komposisi yang luas dan jauh dari objek hingga pemeran dalam video tersebut tak tampak secara jelas. Shoot ini sering digunakan sebagai establishing shoot untuk memperlihatkan latar tempat. Berikut adalah contoh dari extreme long shoot. Long shoot mirip dengan extreme long shoot. Bedanya, long shoot lebih sempit dan masih memperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Long shoot bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi di sekitarnya. Berikut adalah contoh dari long shoot. Full shoot adalah jenis bidikan kamera di mana seluruh tubuh karakter mencapai dari atas bingkai ke bawah bingkai. Full shoot digunakan lebih untuk konteks jati diri karakter. Berikut adalah contoh dari full shoot. Medium full shoot berukuran dari kepala hingga lutut pemeran. Fungsi dari shoot ini untuk memperlihatkan apa yang dibawa oleh pemeran, seperti belanjaan, senjata, minuman, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari medium full shoot. Medium shoot atau wide shoot diambil pada jarak menengah dari atas hingga pinggang subjek. Hal ini digunakan untuk adegan dialog, tetapi juga menggambarkan bahasa tubuh. Fungsi dari shoot ini adalah untuk menunjukkan aksi dan kostum pemeran secara khusus dalam akting yang konstan, serta menghadirkan kesan visual yang jenaka dan informal. Berikut adalah contoh dari medium shoot. Ukuran pada medium close-up adalah seperempat bagian dari keutuhan suatu objek, yakni tepat di atas kepala hingga sekitar pertengahan tubuh. Medium close-up sering digunakan saat adegan perlu ditutupi dengan adegan yang tidak mengejutkan penonton, seperti adegan ledakan. Selain itu, juga digunakan sebagai sebuah adegan dengan pendekatan naratif atau netral. Berikut adalah contoh dari medium close-up. Close-up berfungsi untuk membangkitkan emosi dari suatu objek secara lebih jelas, maka dari itu dibutuhkan close-up shoot yang menampilkan suatu bagian tertentu dari objek. Berikut adalah contoh dari close-up. Extreme close-up digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari sebuah bagian pada objek, seperti mata, mulut, telinga. Berikut adalah contoh dari extreme close-up. Sekian penjelasan saya tentang camera angle, camera movement, and type of shoot. Terima kasih sudah menonton.